Selamat malam dan shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam renungan harian Gereja Toraja. Mari kita siapkan hati kita datang mengucap syukur kepada Allah. Kita angkat pujian, di saat ini ku angkat tembang. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Kau masih memberikan kami waktu, melayakkan kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan kami roh pengertian, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang membentangkannya Tuhan, biarlah ia boleh berkata-kata surut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Ulangan 26 ayat 16 hingga 19. Ulangan 26 ayat 16 hingga 19. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan, Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Amin. Kesayangan
Mungkin kalau anak tunggal, kesayangan ayah dan ibu itu biasa. Tapi bagaimana kalau dua anak, lalu satunya seolah-olah bahwa kok dia yang lebih disayang? Apakah dia lebih disayang atau bagaimana? Sesungguhnya kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, mengapa seorang anak sepertinya lebih disayang oleh bapak atau ibu? Karena anak itu selalu mendengar bapaknya atau ibunya, sehingga kelihatannya bahwa dia lebih menjadi kesayangan. Padahal sesungguhnya bahwa seorang ibu atau seorang ayah, dia tidak mau pilih-pilih yang mana kesayangan, yang mana bukan sebenarnya, saudara. Nah, dalam pembacaan kita, bahwa orang Israel ini dikatakan bahwa mereka itu akan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat, dan seterusnya, saudara. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia akan mengangkat umat Israel itu menjadi bangsa kesayangannya. Apakah Tuhan memilih pilih-pilih kasih terhadap orang Israel? Sesungguhnya orang Israel adalah umat pilihannya. Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menjadi umat kesayangannya. Mengapa, saudara? Ya karena memang Tuhan sendiri yang memilih umat Israel menjadi umat pilihannya. Yang berikut bahwa tidak sembarang menjadi kesayangan Tuhan. Ada hal yang penting yang mereka lakukan supaya mereka benar-benar menjadi kesayangannya Tuhan. Apa itu, saudara? Melakukan ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Melakukan semuanya itu, ketetapan dan peraturan, dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, barulah mereka menjadi umat kesayangan, saudara. Jadi kesayangan di sini ketika pada posisi melakukan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melakukan semua perintah itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan setia, saudara, maka pasti akan menjadi umat kesayangan. Saya, Bapak Ibu, dalam berbagai macam hal, saudara-saudara orang muda, bahwa kita pengen jadi yang kesayangan, jadi yang di antara semua. Apakah kita mau menjadi kesayangan itu lalu kita cari-cari, orang muda bilang CCM, cari-cari muka? Tidak, saudara. Tergantung kita akan menjadi kesayangan ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan aturan-aturannya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap akal budi kita, dan dengan setia, saudara. Maka kita akan menjadi kesayangannya Tuhan. Karena itu, untuk dapat menjadi kesayangannya Tuhan, saudara, jelas sudah, untuk dapat menjadi kesayangan Tuhan, untuk dapat dikaboroi oleh Allah sendiri, maka tidak ada pilihan lain, saudara. Harus mendengar suara Tuhan, jangan suara kita sendiri. Saya nggak napuk kadang kipong mata, saya nggak kita soranta. Jadi suara Tuhan yang kita dengar, mengikuti semua peraturan-peraturannya, perintah-perintahnya, mengasihinya dengan sepenuh hati, maka pasti kita menjadi kesayangan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita rindu, kita mau jadi kesayangannya Tuhan. Amin.
Karena itu, lakukan perintahnya, kasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tentu juga kasih terhadap sesama, maka saudara dan saya akan menjadi kesayangan Tuhan. Selamat saudara menikmati untuk menjadi kesayangannya Tuhan. Amin. Baik, kita aminkan firman Tuhan, kita angkat pujian, taat, setia, bertekad yang bulat. Ya, selamat ulang tahun buat anak kekasih Hizkia Anastasia Upa yang ke-16 tahun, Wildia Bunga Lele yang ke-10 tahun, dan Delpiani Virgin Jaya Olivia yang ke-11 tahun. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah kami selalu merindukan untuk menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah telinga kami, hati kami, pikiran kami senantiasa taat dan setia untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengikuti segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi kesayangan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur bersama anak-anak kekasih kami yang telah kami sebutkan nama mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa Tuhan buat kekasih kami, Papa Dolphy, Ibu Yuliana Matana, Ibu Prensia Nipar, beberapa yang berada dalam gangguan kesehatan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Kuatkan iman pengharapan bahwa bilur-bilur darah Yesus akan memulihkan mereka semua. Atas semua pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan anak-anak-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan, ketika mereka belajar saat ini maupun melalui media sosial ataupun ada yang secara langsung, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka semua dapat belajar dengan mengandalkan Tuhan dalam perjuangan mereka dalam bangku pendidikan dalam berbagai jenjangnya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami membawa kehidupan kami semua, terlebih kondisi bangsa dan negara kami saat ini, ketika virus corona masih berada merajalela di mana-mana. Tuhanlah pelindung dan Tuhan yang akan menjaga kami, dan Tuhan memberkati pemerintah kami dalam menangani situasi pandemi saat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami juga menyerahkan pemerintah kami secara khusus di kota Samarinda ini. Engkau memberkati, terlebih Tuhan dalam kami menghadapi kontestasi pilkada, kiranya Bapa Engkau memberkati sehingga proses pemilihan kepala daerah boleh berjalan dengan lancar. Tuhan menunjukkan siapa yang akan kami pilih pada saatnya untuk memimpin kota Samarinda ini. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.